Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jamaah yang sholat subuh di masjid akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum fajar sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Mengapa waktu subuh sering diungkapkan dalam berbagai ayat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan demi subuh apabila fajarnya telah menyingsing." Quran Surat At-Takwir ayat 18. Di dalam ayat lain juga dikatakan, "Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Di waktu subuh malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran antara malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian malaikat malam menghadap dan melaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh, sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah SAW bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih mengetahui keadaan mereka, 'Bagaimana hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?' Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat.' Hadis riwayat Bukhari. Pikirkan bagaimana di waktu itu jika kita sedang tidur atau lainnya. Mungkin para malaikat akan menjawab, 'Kami tinggalkan si fulan sedang dia tidur, dan kami datang si fulan sedang dia dalam tidurnya.'" Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak hanya waktu subuh dan asar, mereka pun malaikat seling berganti tugasnya dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, kita semua disunahkan untuk membaca zikir pagi dan zikir di waktu sore hari. Semoga doa yang kita panjatkan di waktu itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka bertasbihlah kepada Allah pada malam hari dan pada waktu pagi hari, waktu subuh." Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Berikut di antara perbedaan keutamaan mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Yang pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat berdua, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda,
tidak akan masuk ke neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat di seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. 5. Disaksikan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski jaminan bagi yang mengerjakan sholat subuh adalah surga, namun tidak sedikit yang melalaikannya. Jika kita sangat sulit untuk mengerjakan sholat subuh, maka pikirkanlah bagaimana jika hari ini adalah subuh terakhir kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.